zaman digital ini adalah kekerasan seksual via elektronik. Betul. Nah, sweet gitu ya, apa ya? ya? Catcalling gitu. Gitu ya. Kalau kata anak Gen Z. Panggilan kucing gitu ya. Catcalling. Ada seorang wanita jalan nih misalnya, terus di catcalling misalnya, cantik nih gitu, atau misalnya, wih badannya bagus banget gitu kan, itu termasuk pelecehan secara verbal ya, secara omongan aja gitu ya. Itu bisa ditindak pidana, gimana buktinya Bang? Karena anak tuh nggak pernah bisa milih kan menjadi anak siapa. Sama kayak kita terlahir terlahir anak orang kaya atau anak orang miskin, terlahir anak pejabat atau apa, kita tidak bisa milih. Tapi kalau kita terlahir sebagai orang miskin, itu kita nggak bisa milih. Tapi kalau mati menjadi orang miskin, itu bisa, itu pilihan. Itu namanya bodoh kita. Itu pilihan. Kalau bisa milih, saya juga pengen jadi anaknya Rafina kita. Biar langsung. Untuk mengajarkan kepada anaknya untuk tidak menjadi pelaku dan bagaimana caranya bisa memproteksi diri untuk tidak jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brapo dimanapun berada, selamat datang kembali di Beranda Podcast. Oke, Sobat Brapo, ini saya udah perpindahan tahun nih ya, tidak menyapa Sobat Brapo. Kita dari tahun 2024, terus sekarang udah masuk 2025 nih ya. Gimana tahun baru, semoga semuanya serba yang baru, yang berkah untuk kita semua ya di tahun yang baru ini ya, Sobat Brapo dimanapun berada. Semoga Sobat Brapo selalu sehat. Nah, terus kita nggak lupa nih, podcast ini tetap terus ada di tahun yang baru ini dengan tema-tema pembahasan yang lebih seru, yang lebih menarik lagi Sobat Brapo. Tentu saja ya Sobat Brapo, di podcast kali ini kita mau membahas tentang, walaupun ini isunya agak sensitif dan juga marak terjadi di Indonesia, tapi ini harus diedukasi kepada masyarakat, terutama Sobat Brapo, tentang maraknya pelecehan seksual yang ada di Indonesia. Sampai saat ini dari tahun ke tahun masih terus berlanjut, masih terus ada kasusnya pelecehan seksual terutama di lingkungan pendidikan. Tentu saja udah hadir di sini bersama saya dan kita semua, yaitu Bang Haji Dendi Zuhairil Finsa SHMH selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Assalamualaikum Bang Dendi. Waalaikumsalam Mbak ya. Gimana kabarnya di Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Habis liburan Bang? Sibuk. Wah. Liburan enggak? Oh, liburan karena enggak. Kemarin itu saya masih banyak kerjaan tuh. Oh, mungkin nanti saat orang-orang pada kerja malah kita yang libur. Karena nggak kena high season itu, nggak kena biaya hotel nggak mahal. Betul, akomodasinya lebih murah. Iya, transportasinya nggak mahal. Betul. Gitu kan. Terus lebih sepi juga ya. Lebih sepi gitu. Karena semua orang kerja, kita wisata. Alhamdulillah, yang penting semuanya tetap lancar ya Bang, kerjaan semua. Amin. Amin. Oke, Bang Dendi, ini kan kita diskusi santai dan ngobrol santai aja ya Bang ya, terkait, walaupun ini emang permasalahannya lumayan lumayan sensitif, terus juga agak serius gitu ya perbincangannya, cuman karena Sobat Brapo di sini kita ngobrol santai aja. Nah Bang, ini kan kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, Abang nih selaku pakar hukum, selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor juga gitu ya. Gimana tanggapan Abang? Karena baru-baru ini, terus ya sebelumnya memang dari tahun-tahun kemarin sampai akhir tahun, bahkan belum lama ini saya dengar berita tuh Bang tentang kasus pelecehan seksual. Dimana nih pelecehan seksual sebenarnya nggak cuman menjurus ke misalnya gender wanita aja ya Bang, tapi sekarang nih yang orang-orang alami ini ke anak-anak laki-laki gitu ya. Terus usia pun tidak
tidak tidak menghalangi untuk orang itu, pelaku itu melakukan pelecehan seksual, apalagi sekarang banyaknya pada anak-anak ya Bang. Itu Abang selaku pakar hukum, bagaimana tanggapan Abang? Karena baru-baru ini kan marak terjadi lagi nih Bang, kekerasan seksual ini. Pertama bahwa kekerasan seksual itu kan beberapa kategori ya. Ada kekerasan seksual yang fisik, betul. Kekerasan seksual non fisik, betul. Dan yang terbaru adalah dengan zaman digital ini adalah betul. Kekerasan seksual via elektronik. Betul. Nah, kekerasan seksual itu ada yang bentuknya itu dilakukan deliknya tuh delik aduan. Oke. Ada yang delik umum. Nah, kalau dia deliknya delik umum itu apabila kekerasan seksual yang dilakukan atau korbannya itu adalah anak-anak, dan artinya anak-anak itu yang secara hukum pidana di bawah 18 tahun. Nah, untuk jika korbannya anak-anak maka itu delik umum atau korbannya adalah difabel. Nah, tapi kalau dia non difabel dan non anak-anak itu deliknya delik aduan. Kekerasan seksual kalau tidak dilaporkan maka tidak bisa diproses. Apakah ini betul-betul terjadi kekerasan seksual atau tidak? Nah, bagusnya di Indonesia sekarang kan sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan TPKS, TPKS. Betul. Tindak pidana kekerasan seksual gitu kan. Nah, itu sangat bagus ya. Terus beberapa banyak aturan, misalnya baik dari peraturan-peraturan menteri yang terkait, baik itu peraturan menteri bidang pendidikan, peraturan menteri menteri agama, peraturan menteri perempuan dan anak gitu. Betul. Ya, itu banyak sekali, di Snaker juga banyak sekali yang di aturan-aturan yang minimal itu bisa meminimalisir akan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual gitu ya, minimal begitu. Apakah kita bisa menghilangkan semuanya? Ya enggak, karena itu emang tabiat orang. Betul. Pelakunya gitu. Tabiat pelakunya itu yaitu apakah terhadap siapa, tabiat pelaku itu memang ya susah ya kita menghilangkan gitu. Tapi minimal sudah ada memitigasi, meminimalisir resiko kekerasan seksual terhadap para korban. Nah, siapa yang paling berat? Yang paling berat terhadap yang paling rentan? Yang paling rentan itu anak-anak, perempuan. Gitu. Jadi kalau anak-anak laki-laki rentan, tapi yang paling rentan adalah anak perempuan. Betul. Nah, gitu. Karena dia siapa? Karena dia anak, karena dia perempuan. Gitu. Nah, Bang, terus nih ya Bang, pelaku ini kan pasti kita kan tadi kan bicara kekerasan seksual, kemudian saya sempat baca-baca juga, walaupun saya bukan pakar psikolog, itu kekerasan seksual sama pelecehan seksual itu berbeda. Kalau pelecehan seksual itu misalnya memegang tanpa persetujuan yang dimana korbannya itu merasa risih dan tidak nyaman gitu kan. Sedangkan kekerasan seksual ini itu banyak di dalamnya. Pelecehan seksual masuknya ke kekerasan seksual, dan dimana di dalam kekerasan seksual itu ada misalnya dipaksa untuk mengaborsi anak, atau mungkin jual beli perempuan, perdagangan wanita kayak gitu. Nah, apakah hukum-hukum untuk pelaku tersebut berbeda dan seberapa berat hukumnya? Ya, jadi kan sebenarnya kan semua itu masuknya dalam kekerasan seksual. Betul. Tadi yang saya bilang kategorinya pelecehan seksual itu kan tadi kalau dicontohkan yang dimaksud pelecehan seksual adalah kekerasan seksual non fisik. Kekerasan seksual non fisik itu kan macam-macam, misalnya misalnya
sweet gitu ya, apa ya? Catcalling gitu ya. Kalau kata anak Gen Z. Panggilan kucing gitu ya. Catcalling. Nah, itu bagian dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual non fisik. Nah, kekerasan apalagi misalnya kekerasan seksual non fisik itu kan bermacam-macam. Kekerasan seksual non fisik ada lagi misalnya contohnya apa ya? Verbal gitu ya, secara verbal. Secara psikis. Jadi dia bilang bahwa kamu itu lonte gitu ya, atau apa gitu. Nah, itu kan kekerasan seksual non fisik atau disebutnya pelecehan seksual gitu. Nah, namun dalam pelecehan seksual itu ada juga misalnya dalam bentuk misalnya sebatas meraba-raba gitu misalnya. Itu kan berbeda dengan kekerasan seksual yang fisik tadi, yang fisik yang lebih seperti pemerkosaan, tindak pidana perdagangan orang gitu ya, eksploitasi gitu ya. Eksploitasi seksualnya begitu. Nah, yang non fisik pelecehannya kan bisa juga terjadi dalam undang-undang ITE. Nah, ini semua sebenarnya ancaman hukumannya sama atau tidak sama. Rata-rata sama-sama berat. Dia pakai istilah lex specialis, derogat lex generalis. Jadi ada undang-undang khususnya, undang-undang TPKS. Kalau dia unsurnya lebih masuk kepada tindak pidana perdagangan orang, TPPO, ada lagi ancaman hukumannya. Nanti tinggal biasanya aparat penegak hukum, kejaksaan misalnya akan membuat bentuk ancaman hukumannya yang akan didakwakan bisa jadi ancaman hukuman yang kumulatif. Jadi dia berlapis-lapis pasalnya gitu ya. Bisa berlapis-lapis. Paling tidak kalau tidak akumulatif bisa juga bentuknya yang terberat ya, alternatif gitu ya. Tapi nanti akan ada subsidiarnya. Jadi subsidiarnya yang mana yang akan diancam dengan pasal yang terberat biasanya, yang akan coba didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Biasanya begitu. Nah, Bang, ini kan sebenarnya kita selain membahas dalam lingkungan pendidikan, ini juga kan maksudnya secara umum juga kita semua perlu tahu nih ya, Bang ya. Kadang berarti kalau misalnya ya ada seorang wanita jalan nih misalnya, terus di catcalling misalnya, cantik nih gitu, atau misalnya wih badannya bagus banget gitu kan, itu termasuk pelecehan secara verbal ya, secara omongan aja gitu ya. Itu bisa ditindak pidana, gimana buktinya, Bang? Nah, memang problemnya adalah kekerasan seksual non fisik itu adalah sulit dalam pembuktian. Kalau dia ITE masih bisa dibuktikan. Biasanya ada jejak digitalnya. Tapi kalau dia yang tadi itu, nah itu agak sulit untuk dibuktikan. Jangankan sama orang yang sekedar lewat tuh melakukan pelecehan ketika sedang jalan terjadi catcalling gitu. Nah itu agak sulit. Yang dalam rumah tangga saja. Misalnya tindak kekerasan seksual di dalam rumah tangga saja, kalau bentuk kekerasannya non fisik, verbal begitu, atau psikis yang dilakukan oleh suami terhadap pasangannya, terhadap istrinya, itu pasti agak sulit membuktikan, gitu kan. Nah, tapi minimal sudah ada undang-undang yang mengatur itu. Nah, kalaupun soal pembuktian adalah bagaimana caranya aparat penegak hukum, penyelidik, penyidik betul-betul bekerja keras itu untuk melakukan itu. Tapi tadi soal cantik, nah itu agak repot juga. Apakah itu bisa dinyatakan bagian dari pelecehan seksual atau enggak? Jangan-jangan beberapa perempuan pasti saya kira suka lah ya dipanggil cantik gitu. Tapi kan memang perempuan punya feel-nya. Ini orang bilang cantiknya melecehkan atau memang betul-betul memuji nih. Memuji ciptaan Tuhan kan pasti perempuan punya feel-nya kan.
jangan sampai feel-nya itu adalah karena dia nggak suka sama orang yang manggil, maka dia bilang itu pelecehan. Tapi kalau dia yang manggil tuh orang yang dia suka, nggak apa-apa. Demen gitu. Nah, itu kan memang susah pembuktiannya kayak gitu-gitu. Itu yang susah untuk membuktikan. Kecuali ditambah gestur tubuh ya Bang ya. Misalnya, wih badannya bagus banget sambil matanya tuh melihat yang tidak enak gitu. Nah itu kalau begitu kan perempuan tuh pasti paling mengerti ya. Betul. Mana orang yang memuji dan mana yang melecehkan. Atau memang kadang-kadang juga tidak mengerti. Iya. Baru tahu bahwa itu akan ada pelecehan setelah ada pelecehan secara fisik. Dari awal dikirain cuma rayuan dan bujukan biasa. Betul. Dikirain memang karena suka ya kan, tapi tahu-tahu ketika perbuatannya yang sebenarnya bagian dari pelecehan baru ketahuan setelah ada pelecehan fisik gitu kan. Nah, memang itu kerja sama semua orang, semua pihak termasuk negara gitu hadir dalam hal ini untuk mencegah, minimal mencegah ya terjadinya tindak kekerasan seksual, baik itu non fisik. Karena gini, penyadaran pertama menurut saya adalah penyadaran akan penyadaran akan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama gitu ya, tidak ada posisi di atas dan di bawah, ada relasi kuasa. Bahwa saya lebih tinggi dari kamu, itu kan mula-mula bibit menurut saya, bibit terjadinya pelecehan. Pelecehan itu kan ketika menganggap bahwa salah satu pihak itu di bawahnya. Iya, lebih rendah ya. Lebih rendah, tidak setara. Nah, tapi kalau dia merasakan setara, maka itu kan ada konteks persamaan. Makanya misalnya apakah itu terjadi pelecehan ketika bilang cantik? Enggak, karena dia menganggap setara kan. Yang perempuan bisa bilang ganteng, yang cewek bisa bilang cantik, dan tidak ada pelecehan di situ karena memposisikan diri setara. Nah, yang membuat tidak setara itu kan yang membuat terjadinya pelecehan, bibitnya adalah mulai dari salah satu, misalnya laki-laki itu menganggap bahwa kita tidak setara. Kan yang kita ini yang benar fitrahnya dari Tuhan itu bahwa kita tidak sama. Kita setara tapi tidak sama gitu ya. Mana perempuan yang setara perempuan dan laki-laki itu tidak akan sama. Jangan sampai dianggap karena menganggap kesetaraan itu sehingga perempuan diharuskan kan karena kita sama jadi kalian duduknya gitu ya naik kereta tidak boleh duduk dong, sama saja gitu ya kan, karena kita dianggap setara. Enggak, itu kan beda. Karena itu adalah soal fisik kita tidak sama. Betul. Tapi kalau soal setara itu baru sama. Tapi kalau soal fisik nggak bisa disamakan. Betul. Bahwa perempuan itu head, perempuan hamil, laki-laki tidak bisa hamil. Betul. Nah, itu namanya perbedaan fisik. Maka di situ kita tidak sama. Tapi kalau soal posisi, status, kita kan setara. Betul. Jadi sebenarnya ya balik lagi ke sifat masing-masing orang ya, bagaimana menanggapinya gitu ya Bang. Terus juga untuk lingkungan pendidikan nih Bang, kan kasus-kasus belakangan ini banyaknya terjadi di lingkungan pendidikan itu, kebanyakan justru malah di lingkungan sekolah dasar. Nah, di mana udah pasti pelakunya itu saya baca-baca guru. Waktu itu saya pernah baca ada guru olahraga, terus ada kepala sekolahnya Bang, terus ada mungkin bagian OB-nya dan segala macam. Tapi yang jadi satu perhatian adalah di mana pelecehan seksual itu terjadi sesama murid. Nah, itu kan mereka kan pelakunya ini masih minor ya, di bawah umur gitu ya Bang ya. Nah, apakah perlakuan hukum yang diberikan itu ya pasti tentu saja tidak sama. Terus bagaimana maksudnya perlakuan hukum yang bisa diberikan untuk pelaku tersebut yang di bawah umur ya Bang ya? Ya, jadi gini, kalau pelakunya di bawah umur maka disebutnya bukan pelaku. Jadi setiap anak-anak itu dibilangnya mereka semua korban.
Oke. Jadi pelaku itu juga korban, yang korban tetap korban. Iya. Nah, maka kalau dia perlakuannya sangat misalnya tindak pidana kekerasan seksual tadi, maka dia masuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum, gitu ya. Jadi namanya, dari namanya saja situ tidak bisa sama. Jadi namanya bukan pelaku, tapi adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum, gitu ya. Nah, kemudian dalam pemeriksaannya juga berbeda, karena ruangnya tersendiri adalah ruang anak, gitu ya. Karena inilah yang menjadikan mereka berbeda, karena mereka juga anak-anak. Secara hukum kan mereka tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Gitu. Nah, maka anak-anak itu di ancaman hukumannya juga berbeda. Nah, dalam perlakuan itu biasanya yang dilakukan pertama adalah restoratif justice. Mesti dari aparat penegak hukum, mulai dari penyidik pertama di tingkat kepolisian, itu mereka selalu menyarankan pertama adalah restoratif justice. Namanya restoratif justice itu yang dilakukan diversi gitu terhadap anak itu, penyelesaian secara kekeluargaan antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan anak korban. Tapi kemudian tahap selanjutnya seandainya tidak terjadi, gitu ya, maka di tahap selanjutnya di tingkat kejaksaan juga mengupayakan hal yang sama, restoratif justice ya, diversi itu. Nah, di tingkat pengadilan pun juga sama. Baru setelah tidak ada, itu kan persetujuan itu harus dari persetujuan keluarga korban. Anak korban gitu. Kalau tidak, maka hukumannya tetap berlanjut. Nah, hukuman berlanjut, dia ada namanya untuk anak itu ada namanya panti rehabilitasi anak segala macam. Nah, bentuk hukumannya seperti itu. Begitu. Kalau pelakunya anak. Kalau misalnya anak yang berkonflik dengan hukum. Tapi Bang, kalau misalnya pelakunya ini dewasa ataupun anak, terus misalnya korbannya itu ada akibat yang ditimbulkan, misalnya sampai hamil atau mungkin sampai ini kan pelecehan seksual hingga kekerasan seksual yang dimana misalnya sampai hamil atau mungkin sampai badannya ada memar segala macam, ada bekas pukulan atau segala macam. Nah, itu apakah pasti hukumnya berlapis atau bagaimana tuh Bang? Ya, kalau hukumannya sih pasti kalau yang begitu ya sampai terjadi hamil segala macam. Nah, hukumannya pasti berat. Pertimbangan hakim tentu pasti berat gitu ya. Tapi kan biasanya juga di Indonesia itu kalau dulu ya, nggak tahu apakah sekarang masih ada budayanya. Biasanya karena dilakukan untuk menghilangkan rasa malu dan dinikahkan. Biasanya kan dinikahkan tuh ya, bahwa untuk menjaga nama baik tadi. Jadi dinikahkan. Perempuan, mau dia perempuannya masih anak-anak maupun perempuannya besar, menurut saya tidak boleh. Baik, karena itu tidak berpihak pada korban. Tidak berpihak pada korban. Karena menikahkan kepada pelaku pemerkosaan gitu ya, pelaku pemerkosaan itu namanya menjerumuskan korban menjadi korban terus menerus. Betul. Nah, itu saya sepakat dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa, yang artinya bahwa pezina laki-laki itu hanya untuk pezina perempuan. Artinya menurut saya adalah pemerkosa laki-laki itu hanya layak untuk pemerkosa perempuan. Jadi bukan untuk korban. Jadi pelaku sama pelaku harusnya. Pelaku sama pelaku, dia tidak berhak, tidak boleh gitu untuk korban. Karena itu akan menjadi korban berulang-ulang gitu ya. Rasanya akan menjadi korban berulang-ulang. Nah, maka
hukuman dari negara ya seperti biasa. Ada undang-undangnya, ada ancaman hukumannya gitu ya. Tapi kita ini kan juga kepada masyarakat, memberikan edukasi pada masyarakat bahwa ketika ada pemerkosaan tidak boleh tuh dinikahkan. Misalnya kan ada hubungan yang tidak mau tuh, tapi karena dianggap daripada ini yang penting menyelamatkan dulu nih Marwah, nanti kalau mau cerai silakan cerai gitu. Tapi menurut saya itu akan menjadikan si korban menjadi korban terus menerus gitu. Kok malah ngejerumusin anaknya sendiri? Ya gitu, jadi kan ngorbanin sendiri anak sendiri. Dianggap orang bahwa ini kan kalau memang dia terus menerus nanti punya anak lagi, ya kan? Yang berikutnya punya anak lagi. Kadang-kadang orang bilang bahwa loh katanya diperkosa, katanya nggak mau kok melahirkan anak terus menerus gitu kan? Ya enggak lah, posisinya karena dipaksa gitu kan, posisinya karena merasa harus suami istri dianggap salah lagi kalau tidak melayani, padahal dia sudah tidak mau kan gitu. Nah itu kan akhirnya menjadi korban terus menerus, kan kasihan tuh. Betul. Ibu gitu ya, kasihan pada si perempuan sebagai ibu, dan kasihan kepada anak yang dilahirkannya. Betul. Karena posisinya adalah anak-anak ini kan yang harus dijaga oleh ibunya, tapi ibunya sebenarnya nggak suka nih sama bapaknya. Iya. Itu sebenarnya ya gimana ya, anaknya juga sebenarnya bukan nggak salah gitu, tiba-tiba ada ya karena kesalahan orang tuanya gitu, padahal kan juga anaknya tidak pengen dilahirkan dari hasil seperti itu kan ya Bang ya. Karena anak tuh nggak pernah bisa milih kan menjadi anak siapa. Gitu. Sama kayak kita terlahir anak orang kaya atau anak orang miskin, terlahir anak pejabat atau apa, kita tidak bisa milih. Tapi kalau kita terlahir sebagai orang miskin, itu kita nggak bisa milih. Tapi kalau mati menjadi orang miskin, itu bisa, itu pilihan. Itu namanya bodoh kita. Itu pilihan. Kalau bisa milih, saya juga pengen jadi anaknya Rafina kita. Biar langsung ada di Andara gitu ya Bang. Oke, nah Bang, terus Bang, kan di era ini sebenarnya nggak cuma lingkup pendidikan aja nih Bang yang marak sebenarnya terjadi. Selain di pendidikan, sebenarnya yang lebih aware itu kita ini sebenarnya kan pendidikan ini sebagai rumah kedua dari para mahasiswa di lingkungan universitas juga pun ada gitu ya Bang ya. Nah, tapi ternyata tempat yang harusnya dapat perlindungan ternyata malah mendapatkan perlakuan dari pelaku itu dari sana gitu. Nah, tapi walaupun tidak di dalam lingkup sekolah misalnya nih ya, antar sesama teman atau sesama guru, misalnya lewat dari chatting HP gitu ya Bang. Dari chatting HP mereka dipaksa segala macam, bahkan ada setelah mereka misalnya saling rayu terus kemudian dipaksa, bahkan ada yang sampai mengedit gitu Bang. Misalnya saya pernah nemu kasus juga pakai AI gitu. Jadi sebenarnya itu tubuh orang lain tapi diedit sama temennya nih, pakai wajah temennya. Itu gimana Bang? Itu udah masuk undang-undang TPKS kemudian ITE juga. Iya, undang-undang ITE gitu ya, menyebarkan pornografi, termasuk undang-undang pornografi juga. Jadi ada 3 pasal tuh. Awalnya memang begitu. Terkadang juga banyak juga yang melakukan dengan cara awalnya merayu gitu. Awalnya rayuan pertama, kemudian setelah itu mulai tindak kekerasan seksualnya terjadi. Kadang kan memang agak repotnya kalau misalnya korbannya adalah di atas anak-anak tadi, harus ada delik aduan tadi, harus ada laporan. Kan memang terkadang agak susah membuktikan. Nah, kalau ada tindak kekerasan, terkadang ada penganiayaan gitu ya, yang dilakukan. Nah, itu harusnya
dipantau dan dilaporkan oleh korban, dan jangan takut untuk melakukan itu karena ada undang-undangnya, ada dasarnya. LBH-GP Ansor sih sebenarnya siap membantu untuk para korban yang dilakukan pelecehan, tindak pidana kekerasan seksual gitu ya. LBH Ansor siap membantu untuk itu. Kalau misalnya Bang, banyak juga kasus di Indonesia ini yang ya Allah nauzubillah min dzalik ya Bang ya, di mana pelakunya itu adalah orang tuanya sendiri Bang, orang tua bahkan paman gitu ya. Bagaimana mereka mendapatkan perlindungan korbannya itu? Ya, pertama sekarang ada lembaga perlindungan saksi korban. Oke. Ada LPSK namanya. Lembaga Perlindungan Saksi Korban itu yang bertanggung jawab secara undang-undang untuk melindungi saksi maupun korban. Termasuk korban, macam-macam korbannya, termasuk korban tindak pidana kekerasan seksual. Apalagi treatmentnya biasanya LPSK itu punya treatment tersendiri dalam melakukan perlindungan. Kalau pelakunya adalah bagian dari keluarga atau orang tua sendiri, mereka punya cara untuk memberikan safe house, rumah aman untuk para korban. Ada perlindungan terhadap korban secara psikis, diberikan psikolog gitu ya, untuk mengembalikan trauma mereka. Untuk menyembuhkan traumanya. Bang, ini kita agak melenceng sedikit ke pendidikan nih Bang ya, terkait Abang memantau nggak nih kasus tentang, kan tadi kita sempat singgung kalau misalnya di bawah umur hukumannya beda, kemudian difabel pun beda. Itu delik umum. Delik kalau umum. Kalau untuk anak-anak dan difabel itu deliknya umum. Tadi beda dengan yang tidak difabel dan tidak anak-anak. Itu deliknya delik aduan. Harus ada laporan. Nah, karena kan ini kita ramai gitu ya di FYP TikTok, di Instagram gitu, di berita juga tentang yang ada kasus di daerah, bukan Jakarta sih, maksudnya di Bali, yang difabel yang melakukan pelecehan ke korban. Padahal maksudnya netizen berkomentar tuh gini Bang, kan mereka sama-sama mau gitu kan ibaratnya, dengan bujuk rayuan, dimana juga sebenarnya nih si pelaku ini nggak salah karena kan dia difabel segala macem gitu. Nah, menurut Abang tuh gimana tentang kasus itu? Ya, kan dia dimulai dari kekerasan seksual non fisik. Betul. Dimulai dari dengan bujuk rayu tadi, misalnya ancaman kalau ini nanti kamu akan kena. Saya memang kalau sebagai praktisi hukum, menurut saya agak repot ya, maksudnya model. Gimana tuh Bang? Maksudnya gini, kan dia tidak pakai kalau dia itu kan dia hanya berdasarkan rayuan. Agak susah kalau dia di atas umur 18 tahun. Artinya dia bukan anak-anak lagi. Karena kan dia tidak punya cara melakukan pemaksaan, tidak punya cara gitu. Agak sulit tuh menurut saya aparat penegak hukum untuk membuktikannya. Tapi kalau nggak salah dari beberapa berita itu ada juga, mungkin ini pintu masuk yang gampang menangkap adalah karena ada korban yang anak-anak. Korban yang maksudnya di bawah umur 18 tahun, berarti kan masih anak-anak. Nah, kalau ini kan delik umum dan bisa langsung aparat penegak hukum bisa langsung menangkap. Tapi kalau yang kalau korbannya dewasa tuh korbannya sebenarnya dewasa agak sulit ya dibilang bahwa misalnya ada pemerkosaan. Dari mana melakukan pemerkosaannya? Kecuali dia ada dalam kekerasan seksual melalui elektronik. Kalau ada kekerasan seksual melalui elektronik, ancaman gitu ya Bang ya. Misalnya ancaman atau dia menyebarkan. Nah, itu bisa juga, itu bisa pintu masuk. Tapi kan aku nggak lihat itu. Tapi aku agak repot itu yang soal tidak bisa
asas kalau praktisi hukum lawyer gitu, advokat itu asas praduga yang dipakai adalah asas praduga tak bersalah. Beda dengan aparat penegak hukum, penyidik ya, dia asas praduganya adalah asas praduga bersalah. Nah, jadi jangan sampai, maksudnya kalau saya sih semuanya harus dibuktikan di pengadilan. Apakah betul-betul terjadi atau tidak. Tapi kalau lihat berita bahwa ada anak-anak yang menjadi korban, nah itu kan tidak butuh bahwa dasarnya suka sama suka, tidak bisa. Karena itu tetap terkena undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. KUHP-nya delik asusilanya kena gitu. Banyak yang kena. Berarti Undang-undang perlindungan anaknya kena gitu. Soalnya kan simpang siur beritanya gitu kan, tentang karena hal saya itu bukan pengacaranya Agus, jadi nggak paham saya. Saya termasuk orang yang nggak mau melihat berita, apalagi misalnya dari sekedar berita. Karena apalagi beritanya berita TikTok gitu ya. Atau berita dari medsos lah ya, dari medsos. Itu menurut saya nggak terlalu itu berita atau enggak. Kan misalnya kekerasan seksual itu kan ada yang dilakukan oleh di Grobogan atau apa yang dilakukan oleh guru agama perempuan terhadap anak sekolah tuh, anak didiknya. Nah, itu kan juga ada. Nah, kalau itu jelas karena ancaman hukumannya terhadap anak-anak gitu. Kalau yang di yang di Agus itu kasus Agus ini aku nggak tahu, karena banyak. Kalau nggak salah nih, saya karena dia berita jadi nggak tahu betul saya, karena ada yang anak-anak gitu. Itu mungkin pintu masuk para penegak hukum. Karena saya penasaran, mumpung ada pakar hukumnya di sini, jadi saya mau bertanya. Daripada lihat komentar netizen tuh nggak jelas gitu ya. Ini mah tanggapan netizen kan, bukan dari pakar hukumnya langsung. Nah, Bang, last but not least gitu ya, asik. Nah, apa langkah untuk menindaklanjuti terkait kasus-kasus yang masih marak terjadi tentang pelecehan seksual ini, Bang? Kalau di lembaga pendidikan, PBNU sudah concern betul ya. Jadi PBNU concern betul untuk mendorong melakukan pencegahan, penanggulangan kekerasan yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, yang dilakukan PBNU yang saya ketahui adalah sudah melakukan rapat Suriah dan Tanfizia, terus mereka membentuk tim 5 gitu ya. Mereka membentuk tim 5, kemudian membentuk lagi satgasnya gitu ya, untuk menanggulangi hal ini, karena bagian dari kepedulian Nahdlatul Ulama terhadap PBNU terutama terhadap tindak kekerasan ya, baik yang kekerasan di lembaga pendidikan, baik kekerasan fisik biasa maupun kekerasan seksual. Nah, ini semua dilakukan agar bisa menemukan cara bagaimana menanggulangi langkah-langkah apa yang harus dibuat. Tapi langkah-langkah itu sudah ada, tinggal waktu, dan beberapa kali sudah ada beberapa pertemuan-pertemuan dengan para pemangku pemegang lembaga-lembaga pendidikan. Terakhir banget nih, boleh kasih pesan kepada masyarakat ya? Kita kan bukan hanya guru, bukan hanya orang tua, tapi seluruh masyarakat ya, Bang ya. Kepada sobat Brapo, kalau di sini kita nyebutnya sobat Brapo, Bang. Gimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual? Silakan, Bang, kameranya di sebelah sini. Menurut saya adalah dari sejak dini para orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya untuk tidak menjadi pelaku dan bagaimana caranya bisa memproteksi diri untuk tidak jadi korban. Nah, itu penting bagi
parenting gitu bagi orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya untuk tidak menjadi pelaku dan tidak menjadi korban, sehingga tahu mana wilayah-wilayah yang bagian ini bisa menjadi arah menjadi pelecehan seksual. Ini akan bisa berbahaya. Nah, kalau dari anak-anak sudah diajarkan, maka insya Allah kedepannya jadi lebih baik ya, dari semenjak dini nih. Betul. Diberikan gitu ajarannya. Betul. Oke, yang pasti semua orang berperan dalam hal ini, orang tua, guru, bahkan anak itu sendiri ya Bang ya, untuk menjadi pribadinya yang baik gitu, diajarkan sejak dini. Oke, yang pasti di sini Bang Dendi dan juga dari Lembaga Bantuan Hukum PPGP Ansor siap untuk melayani masyarakat yang mempunyai permasalahan terkait terutama terkait pelecehan seksual ini ya Bang ya. Karena rantangnya korbannya adalah rata-rata dan sering dan rentan itu adalah perempuan. Maka LBHGP Ansor membuat divisi yang kami hire khusus para advokat dan para legalnya dari perempuan. Kan di GP Ansornya tidak boleh sebenarnya, tapi untuk mempermudah penanganannya, kalau ada persoalan ini maka kami menyiapkan bukan meng-hire ya, kami menyiapkan divisi perempuan dan anak. Masya sehingga Allah. Bisa touching kolbun ke kolbunnya itu ya, heart to heart saling itu terbuka bisa terjadi gitu kan. Siap. Antara korban dengan pendampingnya, kuasa hukumnya nanti gitu. Oke, siap. Terima kasih Bang Dendi. Ini sebenarnya kita masih mau membahas kasus-kasus yang banyak gitu ya, tapi ini waktunya udah gini-gini aja itu orang di belakang lah kamera ya. Jadi kita untuk episode kali ini kita sampai sini dulu untuk pembahasannya. Nanti pasti kita akan membahas tema-tema pembahasan yang lebih seru lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Bang Dendi sudah menyempatkan hadir. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Oke. Terima kasih. Jangan lupa Sobat Brapo untuk tonton terus episode selanjutnya di podcast Beranda Podcast, dan juga pantengin terus Instagram, saluran WA, YouTube, semuanya pokoknya sambil dilihat-lihat ya, sambil buka TikTok juga ya di NU Online Jakarta. Oke, sekian untuk episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.